NPM 254111170 from Management A25. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas 3 materi penting dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Ketiga tahap ini merupakan fondasi utama dalam proses pencatatan akuntansi yang membantu kita menyusun laporan keuangan dengan benar dan sistematis. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, mari kita pahami dulu posisi ketiga komponen ini dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, lalu hasil pencatatan itu dipindahkan ke buku besar dan kemudian dibuat neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara sisi debit dan kredit. Jika neraca saldo seimbang, maka proses bisa dilanjutkan ke tahap penyusunan laporan keuangan. Jurnal umum adalah tempat pertama kali semua transaksi keuangan dicatat secara kronologis. Artinya, setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan urutan waktu lengkap dengan tanggal, akun yang terlibat, serta jumlah debit dan kreditnya. Tujuan utama jurnal umum adalah mencatat transaksi secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Struktur jurnal umum biasanya terdiri atas beberapa kolom, yaitu nama akun, keterangan atau uraian transaksi, kolom debit, kolom kredit. Contoh sederhananya, pada tanggal 1 Januari, perusahaan membeli peralatan kantor senilai 5 juta secara tunai. Maka jurnal umumnya adalah debit akun peralatan 5 juta, kredit akun kas 5 juta. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa setiap transaksi selalu melibatkan dua akun yang saling berlawanan antara debit dan kredit. Setelah semua transaksi dicatat di jurnal umum, langkah berikutnya adalah memindahkan atau memposting setiap transaksi ke dalam buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akun, sehingga kita bisa mengetahui saldo akhir dari masing-masing akun. Setiap akun memiliki satu halaman atau satu bagian tersendiri dalam buku besar. Misalnya ada buku besar untuk akun kas, piutang, peralatan, dan sebagainya. Ketika kita memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar, prosesnya disebut posting. Sebagai contoh dari jurnal sebelumnya, debit peralatan 50 juta rupiah dicatat ke sisi debit di akun peralatan di buku besar. Kredit kas 5 juta rupiah dicatat ke sisi kredit akun kas di buku besar. Dengan cara ini, buku besar membantu kita melihat bahan dan saldo dari masing-masing akun selama periode akuntansi tertentu. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, maka kita dapat membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua saldo akun yang terdapat dalam buku besar, baik yang berada di sisi debit maupun kredit. Tujuan utama neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Jika hasilnya seimbang, berarti pencatatan dan posting yang dilakukan sudah benar dan matematis. Format neraca saldo terdiri dari 3 kolom utama: nama akun, saldo debit, saldo kredit. Contoh sederhana, kas 10 juta rupiah debit, peralatan 5 juta rupiah debit, modal 15 juta rupiah kredit. Jika kita jumlahkan, total sisi debit dan kredit sama-sama sebesar 15 juta rupiah. 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 15 juta rupi
Ini menunjukkan neraca saldo seimbang. Jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo adalah 3 tahapan yang saling terhubung. Pertama, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi. Kedua, hasil dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar agar dapat diketahui saldo setiap akun. Ketiga, saldo dari buku besar digunakan untuk menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca keuangan. Jika ada kesalahan pada jurnal umum, maka akan berpengaruh pada buku besar dan akhirnya membuat neraca saldo menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap tahap sangat diperlukan. Jadi, dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa jurnal umum berfungsi mencatat transaksi, buku besar mengelompokkan akun, dan neraca saldo memastikan keseimbangan pencatatan. Ketiganya adalah langkah penting sebelum menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Dengan memahami konsep dan alur ini, kita dapat memastikan proses akuntansi berjalan tertib, terstruktur, dan bebas dari kesalahan dasar pencatatan. So, thanks for watching. See you in the next video.